magicnya dia waktu Natalia sudah tidak ada. Helker, juga. Natalia, yang semenjak udah transisi ke jungler assassin lagi ya, kayaknya udah lumayan jarang kita ngeliat dengan adanya romer-romer die hit bisa kita katakan. Yap, apalagi Dairin sudah diubah juga sekarang. Yes, itu dia. Dan first pick yang sudah kita lihat ya, dengan 3 band pertamanya menunjukkan Phobius, Jawhead, dan Harit. Sementara Geek, Fanny Chusin masih menjadi template juga, walaupun Chusin ini setelah adanya patch lumayan jadi scaling aja gak sih Om? Lumayan berat dia kalau kena Di hitnya. early ya? Early-nya dia boros banget. Itu dia. Dan bahkan kemarin kan catatannya Chusin ini selalu kalah setiap kali diambil. Karena kalau dia kena di awal, kena kedua hero, dia bisa ngangkat dia, harus mundur lagi. Apakah ini era Zuxin Enchanted Talisman? Jantan talisman. Susah. Susah katanya juga ya. Tipis banget. Karena terlalu gimana ya? Itu dia. Chip. Yang kita lihat sebenarnya Chip kemarin juga membawa kemenangan untuk salah satu tim biru, Yap. EVOS. Karena sekarang shortcut portalnya ini Ya, Y-Walk-nya dia kan. Y-Walk-nya ya. Ya, itu yang memang langsung di-adjust atau di-buff barusan. Dan cukup penasaran karena kemarin bukan jadi pilihan utama ternyata. Tapi Moskov ada, Itu dia. Joy ada. Seperti yang kita mention, Geek Fam, mereka bakal mainnya main samping aja. Iya, Tapi ada chip yang jadi musuh utama sebenarnya. Dan harusnya ini udah dipersiapkan dengan membaca gameplay kayak gitu ya. Apalagi kan Cak Dera nih yang bermain. Secara data yang kita lihat di match terakhirnya Cak Dera juga gameplay seperti split push. Iya, asal tidak ngulang dari game pertama dia waktu Yap. Monik tuh. Yang Tapi- nggak bisa dapat point kill kan malah ke ganking terus. Experience the youth. Dan Granger Suyo. Yap. Apakah mereka juga akan mengamankan satu efek sisi besarnya nih Om untuk bisa mengantisipasi lagi kehadiran dari shortcut ataupun dari Gatot kaca. Minotaur Iya. sekarang apakah bisa kita katakan bisa jadi pilihan? Belum sih kalau kata gue. Belum ya? Memang ditambah buat range lompatnya dia kan, Iya. stopnya dia. Tapi ya cuma sebatas range. Dan dia masih cukup mudah buat langsung di-hit dengan hitboxnya besar. Iya. Ini kalau Jadi nggak gampang diambil- di-target Granger. ini kalau nggak diambil sekarang hilang semua nih Om. Hilang, Hilang semua nih pasti hilang. pilihan-pilihannya nih. Untuk bisa mengantisipasi kehadiran dari chip deh. Ya atau kondisikan aja dengan cara yang dulu. Carmilla. Carmilla. Ya. Carmilla masih bisa jadi jawaban sebenarnya, tapi Gatot Kaca juga bisa jadi pilihan yang bagus ya. Badak. Untuk ketiga yes, masih banyak sebenarnya untuk opsinya. Atau Prayo dulu ke arah Hilda. Wow. Ini beda nih. Karena kemarin kita ngeliat ada beberapa case ya, terutama yang dilakukan oleh Navi. Pick Hilda yang akhirnya job desk-nya digebukin aja. Karena kita ngeliat kayak untuk Rom dan EXP yang benar-benar menjadi hero setup. Beda nasib sama Hilda yang waktu itu dibawakan sama Ryota. Ya, itu Dia screening screening, ya. tapi follow up-nya ada. Nah, dan Hildanya di sini berarti ya harus benar-benar bermain ya agresif dari awal. Ya. Dan ini pengambil dari Hilda juga sebenarnya untuk melindungi biar Joy-nya. Hah? Itu cukup aman. Takutnya kalau ada Hilda yang dipakai dengan Aran kan. Kan jadi chaotic banget tuh di early game. Dipacul. Yap, ada Chip, ada Hilda. Ini mau yang mana nih yang diurus duluan? Rusuh ya. Walaupun ini flexibility terhadap Hildanya juga masih ada ya. Bisa di Rom atau EXP, tapi Badak itu dia hero moment yang sering banget kita lihat Aram cukup handal. Gatot Kacanya dibuang. Jangan sampai ada sandbag tambahan. Iya. Iya, tadi aku kira kalau ada Gatot Kaca juga cukup menguntungkan buat Geek Fam ya. Iya. Ada shotcut dibuka, Avatar of Guardian bisa taruh di Setidaknya atas. nextnya mereka udah memiliki satu hal yang bisa dilarikan ke tempat lain lagi gitu loh. Yap. Tapi udah ada pondasinya dulu nih. Ada ininya, batunya dulu. Ya ini serangan di depan udah ada nih, di depan mata banget nih ada chip nih kayak begini nih. Ya, Oke. apalagi Chip dari early game kan. Itu pasti annoying banget. Yap. Dia bakal screening, nempel terus. Nabrak-nabrak. Nabrak-nabrak. Ini kalau ada chip terus misalnya nanti EXP-nya juga bisa jalan dan cepat. Ini bakal bahaya buat Joy. Oke. Gak dikasih farmingan pasti. Berarti membawa EXP yang punya movement cepat juga ya. Khalid. Khalid benar. Dan ya akankah di band kali ini ternyata Galu juga punya movement yang lumayan ya. Yap. Atau Cici. Mereka juga bisa mainin Cici dengan chip. Meskipun tidak terlalu cepat sebenarnya kalau buat Cici ya. Yap. Tapi seenggaknya dia bisa lompat. Lompat, nah itu Gitu dia. ya. Dan Valentinanya band. Oh, hawa-hawa Apakah Lukas. Lukas EXP? Itu mungkin banget kalau lu kasih XP. Yap. Tapi memang polanya ini hero-hero dari mid lane-nya nggak terlalu yang di pick atas ya. Yap. Karena masih banyak banget juga dari segi opsinya. Yap. Farsa, hero power dari siapa namanya Heskiel. Yap. Aku ingetnya Sin. Ini Yves-nya juga masih ada loh. Yap. Tapi Farsa kan juga habis kena buff. Iya, jadi bisa ditukar ya. Yves, Iya. Parsha. Siapa tahu kalau memang ada pertukaran yang bisa dilakukan. Yap. Oke. Dan pick keempat dari Geek Fam. Harusnya mid dulu sih, biar Hildanya tetap flex.
Hilda flex atau bukan sekarang nyimpen midnya. Tapi kali ini ternyata diambil Om. Oke, kali diambil ya Lucas dong. Lukas ya. Ada Lucas kalau memang mau dipakai oleh tim Liquid. Hylos pun masih... Enggak sih kalau Hylos. Enggak ya. Mereka butuh damager juga sekalian. Badan damager. Aku tim Lucas dan dia membawa Vengeance, Om. Lucas Vengeance. Boleh. Di satu sisi, Moskov juga puyeng loh untuk mau nyerang. Iya. Belum Iya. lagi itu dengan hero-hero tabrak yang dimiliki juga oleh anak-anak dari Saint Lucas. Wah, ini udah enak banget tim Wah, Liquid. Saint de Lucas Wey, dengan Lucas. hey, Wop, Oh. hey, wop, hey. wop. Apakah Oke. akan ada Lucas dan mid-nya sebenarnya kalau Yves, Jeff Farsha, ayo. Farsha atau yang aman aja Vexana. Back sana juga oke. Karena kayaknya kalau ketabrak-tabrak juga Farsha. lumayan berat, tapi Ini. Idil dan Farsha itu dia Om. Tetap dengan hero nyaman dan hero power. Berarti harus hati-hati kalau Farsha ya. Karena Tabrakan. buka Feather Airstrike jelas akan ditabrak dengan Raging Sandstorm, ditabrak dengan Hilda, ditabrak dengan Electrifying Joy. Beats. Mid lane, hero terakhir. Tapi kalau inget Aboy sebenarnya inget ini ya, Faramis ya. Ya. Tapi kalau kondisi seperti ini ya, Rora pun is good option lah kalau Rora. Yep. Waktu itu kombonya kan lebih ke Gatot, Suyo, Cici, Aurora. Ya. Template tuh, Jadi nempel. gak gerak sama sekali musuhnya Gak kan. gerak. Dan utility lagi kah yang akan diamankan oleh Geek Fam bersama dengan Aurora? Atau bahkan bicara tentang Vexana juga bukan Oh, Faramis. pilihan yang buruk. Tapi Faramis itu dia hero power, dibalas hero To power. live is to Jadi trick the dari Geek weak. Fam ya, secara kondisi draft mereka, ini adalah draft yang sangat menabrak. Dan juga buat nge-counter sih sebenarnya untuk bagaimana nantinya chip muncul. Ya, Ada Ada ini nyawa cadangan ya. nyawa cadangan. Ya dong. oke. Iya bener. Oke. Itu ya, Aboy ya. Balik ke rumah ya. Balik lagi dia. Faramis. Faramis. Faraboy. Oke, kalau begitu. Deretan hero sudah diamankan oleh masing-masing tim dan ini adalah match pertama. Di hari yang kedua, minggu yang ketiga akankah ada hasil baik untuk tim Liquid ID? Ataukah Geek Fam yang akan bisa mendongkrak bagaimana posisi yang mereka milikin sekarang? Pertama, untuk di hari ini, EPL Arena, mana suaranya? Keren. Keren. Baru jam 14.50 udah semangat ya. Iya, mereka Tetap. sepertinya udah bisa beradaptasi ya, karena kan ini udah hari yang cukup Iya. hari ke-20 mereka berpuasa udah biasa aja. Udah late game ya. Udah biasa. Udah late game. Udah biasa mereka udah bisa. Udah full item ya, udah strong. Betul. Coba minggu-minggu pertama. Alright, tapi untuk match up-nya nih antara Moskov dan juga Granger. Ya, Moskov Granger ya. Early game aku bisa bilang sebenarnya Granger ini masih bisa ditekan. Menang pok ya. Menang pok sedikit ya. Nanti kalau udah level 4 baru nih. Hati juga. Oke, Baloy. Cukup tersudut tadi. Cuman sekarang perolehan golnya ini loh, Om. Iya. Gold di Goldman ya. Iya, perolehan gol di God Lane bagaimana komunikasinya nanti dengan area mid deh pokoknya. Scavenger Crab juga kan. Iya, udah kena kurang. potong juga gitu loh. Iya, tapi kalau bisa kita lihat ya dari tim Liquid ID mereka sangat-sangat memanfaatkan movement yang cepat dari antara dua mid-nya nih. Iya, pergerakan untuk bisa melakukan rotasi juga. Yep. Dan ya sejauh ini memang belum ada yang kalau kayak kita lihat Focusing Mark ini gak ada Iya, sama sekali. belum ya. Belum ya. Killing Spree bahkan belum ada sama sekali. Belum, masih terbilang cukup gak beda jauh dibanding patch yang lalu. Tapi ya masih bermain aman dulu, screening-screening aja yang dilakukan satu sama lain. Dan bahkan sekarang Cadera yang akan ditekan. Tim Liquid ID sepertinya tidak ingin nih nantinya Cadera dapetin space. Oke. Oleski hadir mendadak untuk bisa memberikan tekanan balik tapi Widi dan Aaron Shiki masih santai mereka. Wop, ini dia. Tagihan numpuk tapi belum gajian. Pengen liburan tapi dompet menangis. Ini dia. Balance prediction, Papulung versus everybody. Oke, kembali sendiri ya saya di hari ini memulai hari. Cuma Aaron Shiki satu terakhirnya Idi masih berhasil kabur lagi. Aaron Shiki mendapatkan tekanan yang cukup kali ini. Biasanya kita ngelihat God Laner dibiarin mandiri Om. Yap. Tapi ini cukup berbeda. Dan bahkan ditemenin semua ya. Terus. Terus-terusan juga dikawal habis-habisan. Bisa dibilang ya mungkin karena adaptasi dari patch juga. Dimana goldnya kan agak tertekan. Yep. Item lebih lama jadi. Jadi mau gak mau harus bisa dibantu juga buat di awal. Karena kalau kena kill bahaya ya. Makin bahaya Ulna. Sekarang circle-nya tanpa ada yang mengganggu. Udah berhasil diamankan. Sekarang di golnya kena sekali. Ketinggalannya makin jauh. Sementara pemasukannya Nah, makin berkurang. sedikit. Wah. Ya. Ya seharusnya sekarang memang gold laner berasa sih. Dengan minus 20% ya dari setiap kali ada katapult gold yang bawah.
Tapi ya sejauh ini masih cukup adem sebenarnya untuk gameplaynya. Hanya dengan pengambilan objektif berupa sebuah turtle juga dan Widi. Shotgun, Itu dia sendirian, Baloyski. Bisakah dia kabur karena satu yang terakhir? Menjadi korban pertama setelah adanya turtle yang berhasil diamankan oleh tim Liquid. Wah, oke. Mendadak, Makic-nya pun hadir untuk bisa menghantarkan damage-nya bersama dengan Faramis tadi. Abu mencoba untuk bisa menghantarkan pula damage tambahan, tapi ternyata belum ada tumbas sejauh ini di mana Fabian masih berhasil untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Bahkan Gopnya pun bisa menyelesaikan, namun tempat berbeda. Makic-nya menjadi korban dan Widya pun mencoba untuk bisa mengamankan dirinya, tapi dua flicker terlihat ada di area tersebut. Oke, pertukarannya akhirnya tidak menjadi adil untuk Geek Fam ya. Justru mereka juga mengalami kerugian setelah kehilangan dari turtle, tapi Baloyski bermain cukup agresif dan perlu waspada. Chip, ini dia yang bisa muncul kapanpun. Ya, mereka harus menginvestasikan. Ini satu hero nih untuk melihat kapan dia keluar. Dari ventilasi yang mana. Dan itu akan membuang satu resource dong berarti. Ya. Satu hero yang harus ditugaskan untuk melihat dan berjaga-jaga. Ya, ini bahkan berbahaya ya. Kayak tadi benar-benar kaget banget dan all-in-nya ke Baloyski loh yang notabene dia seorang roamer. Ya, tapi kalau dengan 5 pemain sih ya pasti langsung tumbang ya. Iya. Ada Feather Extract juga tadi membantu untuk tim Liquid ID. Patch benar-benar merubah segalanya, Om. Sebelumnya tidak ada nih pengawalan-pengawalan kayak gini. Nggak ada. Nggak ada. Dibiarin ya. Weekland Sekarang benar-benar harus dikawal. Pemasukannya udah semakin sempit. ya. Tapi menurutku ya kalau dikawal, bukannya better Brody ya. Lebih nyiksa di lane. Iya. Apalagi kan sekarang untuk back dari skill Backzoomnya satunya kan, cepetin kan. lebih cepat ya. Lebih kan? cepat animasinya. Tapi kita belum melihat nih Brody menjadi Belum pilihan. keluar. Enak banget loh, lebih cepat 25% itu berasa banget. Yap, lagi wow rame di atas. Oke, ini dia akan ada pertempuran di mana tadi. Raging Sandstorm seperti udah keluar dan Iron Shiki kembali lagi berhasil untuk bisa selamat tapi ditembakin. Ada Detonata, Baloyski masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Cyclone Eye akankah membuat Baloyski bisa kabur dan menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Tapi lepas dari kandang singa, malah masuk kandang buaya. Kandang kuda. Kandang ini. kuda dikena tendang tadi itu udah. Kaget sih dan emang gak ada jalan untuk pulang sih tadi selain ya udah membeli waktu saja. Sementara waktu ini dimanfaatkan pula untuk bisa dapetin plantingan. Yap, ini dia akan terjadi pertarungan karena dengan satu pergerakan tadi mereka masih cukup berani untuk bisa memberikan gangguan terhadap turtle yang akan diamankan oleh tim Liquid ID. Wah, Geek Fam rugi sih. Mereka kehilangan turtle lagi. Oke. Bahkan plantingan di arah top lane-nya juga nggak full. Oke, Makin cukup berani untuk bisa mengatakan damage-nya tapi langsung diserang habis-habisan. Apa yang terjadi? Makin terlalu berani, terlalu beresiko. Apa yang dia lakukan? Ada onward tadi juga ya, tapi Baloyski yang bergerak ke arah top lane membuat dari Iron Shiki menjadi bayarannya nih. Oke. Bagian bawah sendirian dikeroyok oleh dua orang sekaligus, tapi coba lihat pergerakan dari Gops. Benar-benar berusaha untuk bisa mempertahankan outer turret dan memiliki, tapi apalah daya dia hanya sendirian tidak bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dibalaskan dan Gops langsung menghilang. Tapi untungnya ada bala bantuan di mana mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan juga Aran yang masih berusaha untuk bisa pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Aran untuk sekarang berhasil selamat. Bahkan sekarang Aran dia pun masih berhasil menyelamatkan diri, tapi di tempat yang lain kembali Geek. Dihancurkan. Begitu cepatnya tempo yang dibawakan. Tim Liquid ID benar-benar ngacak-ngacak Geek Fam, Om. Yap, continuous team fight yang beruntun ya tadi. Dan bahkan Aran gak tumbang. Dan tadi bahkan ada shotgun yang dibuka juga tim fight kembali berlanjut untuk di area top. Keunggulan yang sangat jauh diraih oleh tim Liquid ID. Dan lihat bagaimana untuk area midnya. Ini semua mapnya sedang dipegang oleh tim Liquid ID. Wah, dari bawah ke atas cepet banget itu dia ya. Jawaban kenapa Chip menjadi first pick priority bagi tim Liquid. Yap, map control. Dan juga untuk ganking power yang bisa dimaksimalkan selalu oleh tim Liquid ID. Mereka punya kekuatannya dan bahkan tadi kelihatan kalau misal dari Gopsnya. Dia pede banget, gak bakal tumbang. Tapi ternyata damage-nya masuk semuanya dan tumbang dia. Lihat Widi di bawah, numpukin aja ya ini ya. Kabarin teman siapa tuh yang mau mukbang di bawah dulu. Tapi sambil menunggu juga untuk turtle yang akan muncul ya. Turtle yang ketiga akankah menjadi perfect bagi tim Liquid ID? Stikernya lucu banget loh. Gimana? Tidur ya dia. Oke, sambil melihat nantinya setup seperti apa, kejutan seperti apa dengan team fight yang bisa dibawakan oleh tim Liquid. Waduh, langsung dihajar bisa-bisanya. Baloyski saat terakhirnya. Iron Shiki. Sudah kembali kah? Dan ini enak banget sih kombonya. Whip, terbanting. Sekarang Gops masih berhasil untuk melarikan diri. Ya, di burst feeder eye strike, di hit dari jarak jauh. Dapat Rhapsody. Iya, di poke terus-terusan juga dan satu poin turret dari bottom lane pun berhasil. Yap, dan itu dia pergerakan di mana mereka berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Makic dan selesai. Makic kembali tertangkap. Wow, Sendirian loh. sangat ini ya, terkena trampolin play tadi juga. Kembali, banget ya. kembali Geek menunjukkan kalau mereka bermain ya udah
kita masing-masing aja gitu. Ya sendirian dan akhirnya bisa dipanis. Ini kalau udah ada chip kayak gini jangan sampai sendirian gak sih? Ya, Nggak itu bisa dia. malah. Ada Pedro Strike yang udah langsung dikeluarkan, tapi untungnya masih ada pergerakan lewat Nedongan. Tadi udah langsung dikeluarkan pula, tapi coba lihat Baleskinnya berjuang sendirian yang ada di area mid. Tidak kuat dan Naboy harus meregang nyawa. Wow, dan ini dia team fight terus-terusan yang dipaksa oleh tim Liquid ID dan Geekfam. Mereka nggak bisa juga yang menghindar. Yap. Yap, itu tempat yang lain coba dulu langsung make yang mau diajar habis-habisan lagi kan. Tapi coba lihat Widi, masih bisa kabur kembali. Menjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan. Mendadak ada keuntungan yang bisa didapatkan oleh Geek itu sendiri. Iya, tadi udah banyak resource yang keluar juga sebenarnya dari tim Liquid ID. Dan tidak ada yang menghentikan laju dari Make It. Yap, dan juga sebenarnya keunggulan tipis sih tadi buat Geek ya. Karena cara goalnya juga masih tekankan tim Liquid ID. Tapi dengan kehadiran dari Chip, ini tim fight bakal selalu dipaksakan. Tidak akan ada tempat di mana hening buat Geekfam. Itu dia, Cadera. Vertigo Cadera ketimpa Pedro Strike dan Baloiski di tempat yang lain. Apalah daya, selesai. Oke, lagi. Oke, mereka masih ingin melanjutkan sebuah pertempuran di mana Fabian masih berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat dan Aboy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Gops dikejar, ada konsil yang terdengar. Tapi again ya, positioning dari Heskiel yang sulit untuk bisa dijangkau oleh pemain-pemain dari Geek. Selalu bisa mendeliver damage secara optimal. Ya, dua hero yang memang punya range jauh ya. Dari Varsha dan juga Granger. Ini menjadi masalah utama juga untuk Geek. Kalau mereka mau fokus untuk mendapatkan Eren Shiki misalnya, ya Heskiel akan terbebas juga. Dan ingat, bebas dari Feather Ash gak perlu semuanya 4 kali masuk. 2 kali pun bisa tumbang lawan. Iya. Tapi upaya ya pencurian dari Make It untuk bisa mengejar ketertinggalannya sekarang. Tapi ya balik lagi, kalau sendirian, kalau tadi posisinya ke reveal, ini bahaya banget. Iya. Dan mereka harus bisa mencari tahu. Ini kehadiran Chip nih loh yang jadi masalahnya sekarang. Chip bukan hero yang bisa langsung di instant. Dan dia pasti langsung terpick off. Tapi Chip kalaupun dia kelihatan ada di mana, pasti sempat untuk buka shortcut. Kalau nggak kena stun. Iya. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya benar. Dan sekarang Lord sudah muncul dan kita jangan lupakan Lord pertama ini juga menjadi hal yang cukup penting. Ya. Jadi sepertinya akan ada upaya perebutan dari Geekfam. Karena lagi coba untuk mengintip-ngintip terlebih dahulu di komit. Oke, kita lihat akankah Widi melakukan pergerakan yang cukup ekstrim karena sekarang Widinya sudah berhasil sepertinya menemui ke arah satu player tapi udah langsung dihalangin bahkan Baloiski tidak konek ke arah siapapun. Aboyja! Dan Aboy pun langsung pengkilan bahkan Gops langsung bergerak jauh tanpa adanya memberikan bantuan. Namun sejauh ini mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Aran dan juga Iron Shiki menjadi sebuah keuntungan. Dan bahkan di tempat yang berbeda Cadera masih bisa menghantarkan damage-nya. Apa yang terjadi barusan? Faramis dari Aboy maju sendirian dan bahkan Raging Sandstorm dari arah sampingnya Baloy itu Gak gak connect. kena siapa-siapa. Iya, tidak ada target tadi ya. Masalahnya kita tahu bagaimana Netherrealm ini akan menjadi sebuah kunci untuk bisa counter initiate. Ya. Tapi maju duluan bukan hal yang akhirnya membuat hal tersebut menjadi counter initiate. Enggak, Yep. kalau aku kayak ngeliat tadi kayaknya apa predik yang dilakukan oleh Baloy itu nggak tepat Om. Karena ternyata perangnya mengarah ke atas. Dia mungkin perangnya akan mengarah ke area dari Lord ya. Tapi ternyata ke atas. Ditarik ya. Iya dari Baloy. Wah, Yep. waduh Baloy. Tapi dari goldnya aku ngelihatnya ini tim Liquid gak unggul loh. Tadi mereka unggul 4.000 gold. Ya. Ya, Sekarang cuma di angka 3.000-an. Jadi agak sedikit bisa dikejar memang. Tinggal bagaimana cara untuk memaksimalkan Lord yang sedang berjalan juga sekarang. Dan seperti yang kita tahu, Lordnya memang punya efek charge di menit yang ke-8. Oke. Tapi dia tuh tipis banget buat Lordnya. cukup ringkih dong. Ya terlalu ringkih bahkan. Fragile. Langsung pecah ya. Rapu itu badannya stiker fragile. Rapu. Fabian hampir saja Raging Sandstorm dikeluarkan Gakon dan kami terjatuh. Mereka gagal untuk bisa mendapatkan arah Fabian malah. Dua player yang harus bertemu dengan maut. Ah, itu dia gocekan maut dari Fabian dan backupan yang baik dari tim Liquid ID membuat upaya penculikan gagal. Dan sekarang Lord masuk ke base turret. Aboy terlalu beresiko untuk Aboy jauh lebih dekat lagi ke arah pemain-pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan sekarang ada pergerakan dilakukan oleh Widi di mana mereka sudah mulai mencoba untuk bisa memberikan aksi pergerakan di mana Cadera aja kehilangan supaya SP. Tapi sekarang mereka berhasil mendapatkan arah satu player. Tapi ini membuat Cadera dipukul mundur jauh banget. Dan game yang pertama tim Liquid ID. Itu dia, Widi yang berhasil adaptasi dengan patch yang begitu baik, gameplay chip yang dimaksimalkan berkali-kali. Membuat dari Geekfam akhirnya pun termakan satu persatu meladeni teamfight demi teamfight di dalam keadaan yang tidak siap. Yap, dan juga Fight demi teamfight di dalam keadaan yang tidak siap. Yap, dan juga patch dan terupdate untuk tim Liquid. Mereka melihat segalanya dan juga
as a team mereka bermain sangat kompak sekali. Bagus banget sih, kelihatan jadi timpang banget komunikasi yang terjalin antara tim Liquid ID dan juga Gfam Om. Iya, udah kelihatan ya, kayak kebanting ya. Iya. Kayak dari Kiki tadi banyak mistake sendiri yang mereka lakukan. Yap. Dari sisi tim Liquid ID, ya mereka memaksimalkan kesalahan apa yang diperbuat dengan Gfam. Karena mereka Gfam ini dipancing buat kesalahan terus menerus. Iya, karena nggak salah aja dimakan terus, apalagi kalau salah. Oke, dan ini menurutku salah bukan gimana ya. Satu momen di mana sebenarnya Pavian hampir terkena pick off. Tapi ternyata momen itu yang membuat dia, Pavian, menjadi sebuah band yang manis juga buat teman-teman yang lain. Yes. Dan macro play yang biasa kita lihat ya dari gameplaynya Moskov bagi Cadera kali ini benar-benar ditutup abis-abisan. Seiringan juga dengan adanya nerf ya bisa kita katakan yang terjadi di area Gauntlet. Yap. Dan nerf gold yang membuat pengawalan nih cukup banyak ternyata buat di Gauntlet. EXP seperti yang bakal dibiarin main sendiri sekarang. Ini masalahnya kan, masalah juga ini yang melakukannya adalah dua roamer. Yap. Dimana kita tahu kunci dari kedua tim ini juga di roamernya. Mhm. Dan kita paham juga dari season lalu Widi sangat